Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Bang Eriko, Ya. kemungkinan PDIP untuk menggait Demokrat. Mas Rudi, kita sebenarnya mengingat betul bahwa sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial. Jadi tidak ada yang namanya koalisi sejati, tidak ada yang namanya oposisi sejati. Dasarnya apa? Iya. Tidak ada. Anggaplah ini koalisi tidak sejati Ya. lah. Gimana? Ya, apapun itu namanya kan begitu. Artinya kemungkinan itu tadi sudah disampaikan sama Bang Rahmat, sangat terbuka. Sangat terbuka. Sangat terbuka. Apa yang Karena ditawarkan untuk Demokrat? Loh, kita sama-sama di parlemen ini kan adanya mewakili rakyat. Betul, representasi partai ya. Tetapi kan kita dipilih oleh rakyat. Kepentingan rakyat menjadi yang paling utama dari segalanya. Nah, untuk itu, untuk kepentingan rakyat, kenapa kalau kita rupanya bersama-sama? Iya. Apa ada yang salah? Untuk mensukseskan program pemerintah, agar pemerintah ini bisa menjalankan program yang sudah direncanakan dan hasilnya nanti dinikmati oleh masyarakat, oleh rakyat. Untuk kepentingan rakyat, Iya. apa yang bisa ditawarkan ke Demokrat? Pasti nanti kan banyak program-program. Begitu juga seperti tadi sudah saya sampaikan. Kalau kita melihat 2009 bahwa kami berhadapan dan akhirnya Terus bersama-sama berseberangan. bahwa kami ada sebagai ketua MPR pada waktu itu almarhum Pak Taufik Kemas. Ya. Nah, sekarang saya tidak menganalogikan lantas 100% sama, tetapi kemungkinan itu kan sangat terbuka. Baik. Nah, itu tergantung dari Partai Demokrat. Ya, tadi menjawab spekulasi atau spekulatif tadi yang disampaikan Tergantung dari Bu Mas Megawati. Gunggun. Tergantung Bu seperti Megawati. itu. Iya. Dan sekali lagi, Kenapa ini tergantung Bu Mega? Enggak, kalau level koalisi politik saya kira itu levelnya itu udah ketua umum. Artinya Joko kalau mau bertemu Bu Mega lah ketemu dengan Pak SBY itu Saya maksudnya. kira levelnya udah sampai ketua umum. Karena kan ya Pak Jokowi dalam hal ini kan bukan bos partai. Ya, Tidak kan? dianggap artinya. Abang bagaimana? Tidak dianggap. Oh bukan, ya hanya Bu Mega yang bisa merepresentasi diri Bu Mega. Saya kira ya, saya kira gitu. Ini kita kan mesti membedakan. Kan sudah disampaikan bahwa yang namanya presiden tentunya Pak Jokowi. Tetapi namanya koalisi di parlemen tentu yang menentukan adalah partai dan tentunya diwakili oleh fraksi. Ya nanti siapa yang tentunya menjadi ketua fraksi atau yang akan menjadi nanti memimpin fraksi PDI Perjuangan di DPR RI tentunya nanti. Sampai saat ini kan kami belum mengetahui. Ya. Karena sampai saat ini itu belum ditunjuk oleh partai. Nah, kenapa tadi saya sampaikan? Sangat terbuka kemungkinannya. Apakah dengan Demokrat, dengan yang lain juga. Toh ini untuk kepentingan masyarakat. Kenapa saya sampaikan begitu, Mas Rudi? Nanti pasti rakyat akan menilai 5 tahun kemudian. Kalau ini hanya bertentangan karena hanya supaya berbeda. Supaya berbeda pandangan karena kami selama ini bukan koalisi. Katakan dalam bentuk tadi disampaikan koalisi walaupun tidak ada sebenarnya perkataan koalisi atau ketentuan koalisi itu dalam pemerintahan kita. Nah ini kan nanti akan dihukum oleh rakyat pada 5 tahun mendatang. Iya. Dan tentunya ini kita meyakini. Toh kita bersama-sama untuk membangun masyarakat Indonesia, membangun bangsa Indonesia ini ke depan untuk Indonesia yang lebih baik. Mas Gunggun, akan seperti apa 5 tahun ke depan jika Demokrat bersatu dengan PDIP atau tetap berada di luar? Ya, kalau Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan tentu sedikit besarnya menjadi sumbangan sumber daya politik Jokowi ya, terutama dalam konteks tadi pola hubungan eksekutif legislatif. Meskipun kita sama-sama tahu bahwa tidak ada yang absolut dalam kerjasama politik itu. Tetapi kemudian ada sisi lemahnya juga dalam konteks yang disebut dengan political image ya. Memang ini selalu beririsan. Maksud saya begini. Kemarin yang namanya PD Perjuangan gitu ya, itu berada di luar kekuasaan 2 periode dan Demokrat sebagai ruling party. Nah sekarang kemudian ketika Demokrat nyatu dengan PD Perjuangan, tentu ada bagian-bagian yang pasti ya secara policy yang kemarin kemudian berbeda itu bisa saja kemudian publik melihat, karena publik itu kadang-kadang mata telanjang ya. Maksud saya policy yang kemudian misalnya taruhlah dibikin oleh Demokrat dan dikritik habis oleh PD Perjuangan itu kemudian besok kemudian harus kan beririsan. Nah ini bisa juga peluang itu ada, artinya sesuatu hal yang sangat mungkin dalam politik. Tapi bagi saya yang paling penting ke depan ini bukan bicara masa lalu. Ini kan disebut dengan refleksivitas organisasi, itu pentingnya di situ. Jadi bukan persoalan bahwa kemarin PD Perjuangan di luar kekuasaan dan Demokrat ruling party. Tapi 5 tahun ke depan harus ada kerjasama politik antar kekuatan untuk mengeluarkan Indonesia dari labirin kekuasaan gitu. Labirin itu salah satunya menurut saya ada di pola hubungan tadi. Karena sistem presidensial kita yang kemudian bersanding dengan multi partai ekstrim tadi, itu kemudian salah satu paradoksnya adalah di pola hubungan. Baik. Nah itu. Baik Mas Gun Gun. Terima kasih Ya, banyak sudah sama-sama. bersama kami di Prime Time Talk. Terima kasih, Mas Eriko, Mas Rudi. terima kasih.
Mas Gun Terima Gun. kasih.